Oke, kita buat sebuah project. Ya, jangan lupa di project interpreternya inherit global site package ya. Oke, kita mulai. Jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai array ya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan ke Anda, sebenarnya Python itu tidak kenal secara built-in-nya tidak kenal struktur data array. Tapi ada yang mirip dengan array. Nah, yang paling mirip adalah yang namanya list. Nah, kita coba ya. Saya punya data berupa list. Dengan data pertama 1, data kedua 2, data ketiga 3, data keempat 4. Jadi ini kalau saya cetak data seperti ini. Dan mengaksesnya, kalau Anda ingin mengakses data pertama, berarti Anda tulisnya data ke 0. Diisi misalkan 20. Sehingga kalau Anda cetak data, ini isinya udah beda lagi. Ya, begitu juga dengan data ke 1, misalkan kita isi 99. Maka kalau kita print data, nah kita bakal dapat nah ini hasilnya ya. Awalnya 1, 2, 3, 4, kemudian data ke 0-nya 20, 2, 3, 4. Dan setelah diubah data ke 1-nya dia jadi 99. Nah, beginilah cara Anda punya sebuah variabel yang menampung banyak data. Nanti data yang Anda olah mungkin saja nggak cuma 4, mungkin nggak 10, tapi mungkin ribuan atau malah jutaan data. Nah, sangat repot kalau Anda harus membuat data 1, nilainya 1, data 2, nilainya 2, data 3, nilainya 3, gitu. Data 4, nilainya 4. Kalau ini Anda punya 4 variabel, karena punya 4 nama. Nah, kalau array itu satu nama, tapi isinya banyak. Bakal sering Anda pakai array ya. Nah, ini array di mana kita menggunakan list sebagai array. Jadi bukan benar-benar array ya, ini list yang kita perlakukan sebagai array karena di Python sendiri secara default itu tidak ada array. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, sehingga kalau Anda punya ya, nah, Anda boleh buat for i in data, apa yang dilakukan print i. Nah, ini kalau Anda mau menelusuri string satu persatu, menampilkan satu persatu. Nah, 20, 99, 3 dan 4. Nah, cukup dengan gini. Kita cuma punya satu buah variabel yang menampung data banyak, itu array. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Intinya sih seperti ini. Cuma nanti Anda kalau udah punya data banyak sekali hal yang bisa Anda lakukan. Paling simpel adalah nyari statistik. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini adalah list yang diperlakukan sebagai array.
Karena ingat, di Python sebenarnya tidak ada array. Aslinya nggak ada. Nah, tapi ada modulnya kalau mau. Ya, array itu dulu sangat statis ya. Nah, paling dinamis adalah list. Sehingga yang disediainnya list. Ya kalau udah ada yang dinamis ngapain buat yang statis gitu. Tapi array bakal mempunyai space yang besar ya. Kalau dibuat dalam bentuk list. Oleh karena itu ada orang membuat array. Nah, ini contoh ya. Cara kedua adalah kalau Anda ingin membuat array, benar-benar array dengan import array dulu. Misalkan dialiaskan AR. Jadi kalau Anda butuh data sama dengan AR titik array. Nah, di sini disebut dulu tipe datanya mau apa. Kalau list tipe datanya bebas. Anda campur boleh. Ya. Data ke 0, 20, data ke 1, Bandung, boleh. Kalau list. Kalau array itu sebaiknya yang satu jenis. Nah, jadi disebut, saya pengen integer. Nah, boleh mulai dari kosong. Tapi kalau mau ada juga boleh. Misalkan 4, 6, 7, 8. Nah, ini artinya kita membuat array ya, pakai modul array untuk yang tipenya integer. Coba ya. 6, 5, 5, 3, 5 dan 6, 5, 5, 3, 6. Saya save, saya run. Silahkan ya. Integer itu sampai berapa? Hati-hati ya dalam penentuan tipe data. Kalau Anda gunakan B itu byte, maka dia menggunakan yang namanya short integer itu hanya sampai 250. Cuma 1 byte. Jadi kemungkinannya cuma sampai 250. Jadi kalau Anda kasih 255 masih mau nih. Sign ya. Sign itu cuma sampai 27. 127 masih mau, 128 udah nggak mau. Karena 1 byte itu ya, 1 byte itu kemungkinannya ya, 1 byte itu kemungkinannya 256 kemungkinan. Alias dari minus 128 sampai dengan 127. Itu 1 byte. Sign. Tapi kalau 1 byte sama dengan 256 tapi tidak butuh negatif, jadi dia bergeser dari 0 sampai 255. Ini unsigned. Ini pakainya B ya, kodenya. Ini B kecil. Ini hati-hati ya, karena bisa-bisa nggak bisa ketampung datanya. Ini buat apa? Ini untuk optimalisasi ukuran di memori. Ya, kalau nilai Anda nilai kecil-kecil ngapain minta data gede-gede gitu. Ya. Nah, kalau Anda gunakan B itu byte, 1 byte. Jadi kalau 1 byte itu ya maksimum dari ini angkanya. Ini dari C, Pascal, Java pakai ginian. Ya. Nah, kalau integernya Python bebas, terserah. Cuma ukurannya gede gitu.
Nah, dengan adanya penentuan tipe ini, maka ya seperlunya, kalau emang perlu yang kecil aja yang dikasih, nggak usah gede-gede gitu. Nah, ini udah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan di slide-nya. Mana. Jadi Anda juga wajib paham nih. Kalau Anda membuat pakai array, nah maka mana? Ini namanya type code-nya. Nah, di sini ada byte B itu unsigned karakter, minta tempat di memori cuma satu byte. 1 byte itu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256. 256 kalau ada sign itu artinya ada plus minusnya, berarti dibagi-bagi setengah-setengah. Setengah positif, setengah negatif. Jadi dari minus 128 sampai positif 127. Nah, kalau Anda pakai yang ini nih, integer biasa, yang pakai i, ya, sign in, nah itu makan tempat di memorinya 2. Ya, 2 byte. Kalau pakai L, long, nah dia menggunakan 4 byte. 4 byte itu 32 bit, 2 pangkat 32 alias 4 miliar. 4 miliar kalau sign berarti 2 miliar minus, 2 miliar positif. Ya, nah kalau unsigned itu artinya tidak ada tandanya, itu dimulainya dari 0 ngegeser. Dari 0 sampai, kalau ini ya, kalau 1 byte itu dari 0 sampai 255. Nah, jadi ini Anda wajib milih dulu ini. Nah, ada lagi nih long. Long berapa ya gitu ya? Itu 8 byte katanya. Ya, saya buka kalkulator dulu deh. Berapa sih 2 pangkat ini ya? 2 pangkat, mana pangkat? Pangkat 64. 2 pangkat mana pangkat? Ini ya. 64. Nah, berapa nih? 18 juta triliun. 18 juta triliun. Itu kalau Anda pakai yang key. Ya. Nah, kalau yang key kecil itu sign, berarti 18 juta triliun, 9 juta triliun minus sampai 9 juta triliun positif. Jadi itu tergantung ini. Nah, kalau yang 4 itu 32 bit. Anda tahu sendiri kalau Anda pakai OS 32 bit, maksimum memori cuma 4 giga, nggak bisa lebih. Kenapa? Ya karena 2 pangkat 32 ya 4 miliar. Nah, ini wajib Anda pahami dulu dan Anda menentukan tipe datanya. Ya. Nah, ada juga float dan double. Nah, ini float dan double itu pecahan. Jadi ada pecahan yang makan tempat 4 byte, ada pecahan yang makan tempat 8 byte. Nah, ngaruhnya kemana nih? Ke keakuratan angkanya. Ya. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ngaksesnya mah sama ya. Data ke-nya itu pakai kurung siku. Ya, ini nggak mau karena ini 128. Kalau 127 masih mau. Kecuali ininya diganti. Nah, ini 128
nggak mau nih pakai B kecil, tapi kalau B gede, B kapital, maka dia jadinya unsigned. Jadi nggak ada negatifnya, berarti positifnya ngegeser. Nah, jangan sampai Anda kalau kita pakai integer dari Python mah angka berapapun hayu gitu. Nah, tapi kalau di sini hati-hati dengan memilih tipenya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini menggunakan dari modul array. Kalau list, perhatikan. Kalau list, boleh loh data keduanya saya isi Bandung gitu. Sorry ya. Data sama dengan list 1, 2, 3, 4. Kalau saya run, data pertamanya 2, data keduanya Bandung. Jadi Anda boleh nyampur tipe data di sini. Di list boleh Anda nyampurin tipe data. Tapi kalau Anda menggunakan array, nggak boleh dicampur karena hanya boleh nampung satu jenis data. Ya, yang ini saya isi gitu. Ya, ini B saya cetak. Nah, di sini an integer is required. Yang ketemu malah string katanya. Di mana nih? Di posisi sini, data ke-1 diisi Bandung. Nggak mau nih. Karena array itu secara definisi adalah kumpulan sebuah variabel yang nampung banyak data yang tipenya sama. Jadi kalau ada kemungkinan datanya salah satu ada pecahan, ya udah anggap pecahan gitu. Jadi ada 100 data Pak gitu. Nilainya kebanyakan di bawah 100 Pak. Tapi ada satu yang nilainya 500 gitu. Udah jangan ngambil bait, ngambil yang lebih gede. Oke, itu kalau Anda menggunakan array pakai modul array. Nah, sekarang saya akan membuat array pakai NumPy. Ya, np create array. Nah, Pak kalau gini tipe datanya apa nih? Nah, kalau pakai NumPy, NumPy-nya yang akan nyari kira-kira ini tipe data yang ini cocoknya apa ya? Nah, kalau misalkan Anda ngasih misalkan di sini pecahan, berarti ini akan jadi array pecahan. Walaupun yang pecahannya cuma 1 gitu. Tuh, lihat. Semuanya jadi pecahan. Ya. Awalnya sih integer nih. Tetapi karena ada satu yang pecahan, maka semuanya dianggap pecahan. Kenapa? Ya, jadi yang numpainya yang nentuin. Ya udah soklah dipermudah gitu. Anda tinggal nulis isi, nanti dia yang nyari ini yang cocok untuk tipe data apa ya gitu. Ya, jadi dia tipe datanya float 64. Jadi dianggapnya double. Float 64 bit alias yang 8 byte. Hilangin pecahannya nih. Nah, kalau Anda hilangin pecahannya, maka jenis tipe data dari data tersebut adalah integer 32. Integer 32 itu sampai 4 miliar. Ya.
Mangga, silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bagaimana cara membuat array dan bagaimana cara mengaksesnya? Ayo. Anda kesananya pakai array terus. Nanti saya kasih data ya. Nanti saya kasih data untuk Anda olah gitu dengan program. Oke, ini iseng ya. Iseng ya. Tapi mungkin saya kasih nanti contoh datanya ke Anda ya. Ini ceritanya adalah data hasil sensor dari HP. Ya, dari akselerometer. Jadi pada titik tertentu ada goyangan segini, ada goyangan segini, ada goyangan segini, ada goyangan segini. Bayang ya. Nah, kita punya cut off-nya nih, threshold-nya. Yang merah itu threshold-nya. Kalau sebuah nilai melebihi dari sekian, oh berarti itu ada lubang. Nah, maka posisi GPS-nya dikirim ke server. Di sini ada laporan jalan jelek. Sehingga PU bisa ngebuat database jalan mana yang banyak lubangnya. Tuh skripsi. Nah, ini array, ini angka array semua. Jadi nanti Anda bisa aja saya suruh gini, cari di antara data ini di mana terjadi guncangan lebih dari sekian. Anda wajib ngerti array. Ya, jadi untuk analisis gitu. Jadi nanti ada orang survei gitu, dia jalan-jalan di satu ruas jalan dan satu rute gitu. Cuma ngedeteksi jalan sebelah mana aja yang ada jeleknya. Jadi tinggal pasang HP aja di motor atau di mobil gitu, jalan aja, jeduk. Yang ngelaporin HP-nya berdasarkan posisi GPS. Kalau udah punya data ini, nanti orang itu bisa gini, saya mau dari rumah ke Unikom, lewat jalan rusak sebelah mana ya? Nanti ada warning 200 meter sebelum lewat jalan rusak. Ini array karena ini rangkaian data. Jadi Anda wajib nih ngerti bagaimana mengakses data. Gitu. Saya cuma belum kasihlah data ininya. Gitu. Ya bisa juga, misalkan gini, saya dari sini nih, dari Bandung pengen ke Tasik gitu. Nah kalau dari Google Map kan dapat nih rutenya. Dari rute kita pecah-pecah. Kita pecah-pecah per 1 kilo misalkan. Nah per 1 kilo itu dilihat ketinggiannya berapa ya gitu. Jadi kita bentuk ketinggiannya yang kita lewati. Nah setelah tahu ada perubahan ketinggian, kemiringannya berapa ya? Misalkan di Nagrek itu ketinggiannya berapa ya? Kemiringannya berapa? Kira-kira mobil kita atau truk kita sanggup nggak? Gitu. Nah itu serangkaian data ketinggian tanah gitu dan lain-lain. Itu array. Grafik-grafik gini dibuatnya dari array, sumber datanya. Jadi Anda wajib ngerti ginian. Oke, mangga silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai array? Misalkan gini ya, saya punya data seperti ini.
Misalkan coba deh tampilkan di mana sih data yang lebih dari 100. Misalkan kalau lebih dari 100 itu Anda kena lubang gitu. Ya kan tinggal Anda telusuri satu persatu, tinggal buat if. If I lebih besar sama dengan 100, maka tulis I-nya. Maka yang muncul hanya yang 122.128 saja. Nah, Anda wajib bisa ginian ya. Wajib bisa traversal terhadap nilai array supaya Anda bisa ngolah datanya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, array-nya mah sederhana gitu ya. Ini create array. Ya. Ini cara ngaksesnya, data ke sekian diisi sekian. Data ke sekian diisi sekian. For ya, bukan or, for. Nanti mungkin aja saya ngasih gini ya, ngasih perjalanan ya. Misalkan ada rute nih. Nah, rutenya itu apa ya? Ada lintang nih. Lintang adalah NP array. Sekian, koma sekian, koma sekian, koma sekian, koma sekian. Kemudian ada bujur. Ya, NP array. Ya, NP array sekian, sekian, sekian. Harusnya koma-koma deh ya. Namanya juga lintang dan bujur ya. Lintang selatan, lintang utara gitu. Nah, mungkin nanti kita akan buat nih bagaimana cara ngitung dari semua titik ini, dari 1,2 menuju 3,3 menuju 4,4, jangan sama banget lah ya, menuju 5,3 menuju 5,2, berapa sih panjang rutenya? Nah, mainin array itu pakai rumus apa, nyari panjang rutenya ya terserah Anda. Kalau Anda penganut bumi datar ya pakai rumus Pitagoras. Ya, kalau Anda pengguna orang yang percaya bumi itu bulat pakai Haversine. Ya. Haversine distance. Nah, kalau Haversine distance itu dari titik A ke titik B, tetapi ya misalkan dari titik ini ke titik ini, tapi dengan melihat lengkung, sehingga rumusnya rada pusing ya. Nah, ini rumusnya. Ini nyari jarak. Distance x, y adalah ini ya. X1, Y1. X1, Y1, X2, Y2, lintang dan bujur nih ya. Udah disediain nih. Ya. Bahasa apa nih? Python nih. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Nah, oleh karena itu ya, ini cara create array ya. Kemudian ini cara traversalnya, cara menelusuri array. Boleh for i in data, boleh juga Anda for i in range dari length data. Nah, length data akan mereturnkan berapa banyaknya data yang ada di sini. Karena banyak di sini adalah 5, maka dia akan melakukan range
5. Nah, range 5 itu 0 sampai 4. Nah, Anda boleh ngaksesnya data ke I. Print data ke I. Jadi ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah, ini cara traversal. Ya, kalau traversal sih nggak usah pakai if ya. Maka akan menampilkan semua datanya. Nah, ada kemungkinan Anda itu membutuhkan sebuah fungsi. Misalkan ya, Anda ingin nyari berapa sih total dari data ini. Nah, Anda mungkin saja nanti Anda punya data 2 nih. Data 2 adalah NV array yang nilainya beda lagi nih. Ya, saya punya data 1, data 2, data 3, NP array. Nah, mungkin dari data-data ini saya ingin membuat sebuah fungsi untuk nyari berapa ya nilai totalnya gitu. Saya tahu bahwa di NumPy-nya ini udah ada. Ya, kalau Anda mau print tinggal gini ya. Data atau np.sum dari data. Dapat nih 265 katanya. Ini kalau dijumlahin 265 nih. Nah, ini kalau Anda pengguna Python banget. Tapi gimana kalau Anda punya sebuah kasus di mana rumusnya itu bukan nyari total gitu. Di mana fungsinya itu nggak pernah tersedia, belum pernah ada orang yang ngebuat gitu. Nah, itu kan terpaksa Anda harus ngebuat sendiri fungsinya. Nah, di sanalah Anda perlu belajar membuat fungsi sendiri. Jangan terlalu ketergantungan sama fungsi yang ada di internet buatan orang lain. Ya, harus bisa ngebuat fungsi sendiri. Nih, NumPy sudah punya sum dari data. Kita juga buat, boleh deh, my sum. Parameternya apa? D. Ya, total adalah awalnya 0. For D for I in D. Apa yang dilakukan? Total adalah total plus I. Nah, return kan total. Nah, kita ngebuat fungsi sendiri yang sama hasilnya ya dengan hasil dari NumPy my sum dari data. Jadi data akan dikirim ke D, diterima oleh D, oleh MySum, kemudian dilakukan pengulangan, dijumlahkan ke dalam total. Sehingga kita punya hasil yang sama. Karena tidak semua fungsi yang Anda butuhkan itu tersedia di Python, makanya Anda wajib bisa membuat fungsi sendiri. Nyari rata-rata gimana? Nyari rata-rata mah gampang. My min D. Rata-rata itu didapat, nggak usah repot-repot kalau nyari data rata-rata mah. Jumlahin aja. Manggil my sum dari D dibagi banyaknya data yang ada di D. Tuh, cukup gini, satu baris. Print np min dari data. Ini bawaan dari NumPy. Nah, kalau yang buatan kita sendiri, my min dari data.
Nah, buatan kita sendiri juga hasilnya sama tuh 53,6, 53,6. Disinilah Anda harus bisa membuat fungsi karena ini mata kuliahnya algoritma, bukan mata kuliah pemrograman Python. Kalau ini mata kuliahnya pemrograman Python, saya nggak usah nerangin gimana proses sum, pakai aja sum. Ya, silahkan pakai sum. Kalau judul mata kuliahnya adalah programming Python gitu, saya nggak bakalan nerangin proses ini itu gimana gitu. Anda butuh nilai total dari sekumpulan data, pakai sum, udah gitu doang. Tapi karena ini algoritma, mata kuliah algoritma, Anda wajib tahu apa sih yang ada di dalam sumnya NumPy, yang ada di sumnya min. Atau gini, ya, coba Anda lihat ya. Saya import matematik, SM. M itu matematik aja lah ya. Nah, di sini saya akan nulis M titik sin dari 0. Sinus 0 berapa? 0 ya. Nah, sinus 1 berapa? Yakin 0,8. Kenapa bisa segini ya? Karena ini bukan derajat loh. Di bahasa pemrograman apapun, ya, sinus itu parameternya bukan derajat, tapi radian. Sehingga kalau Anda pingin sinusnya itu pakai pecahan, pakai derajat, Anda harus konversikan dulu 1 derajat kali V kali 180 gitu ya. Saya lupa ribet, lupa saya. Nah, saya pakai ini nih, M titik degrees dari 1 derajat. Ini gitu. Tunggu sebentar ya. Oh, bukan degrees, radian dari 1 derajat. M titik radians. Nah, ini ya. Jadi ribet kan kalau sinus Anda harus konversi dulu. Nah, Anda buat fungsi sendiri. Def my sinus, parameternya derajat. Apa yang direturnkan? Returnkan M titik sin M titik radian, artinya radiankan si D gitu. Nah, inilah kenapa Anda wajib bisa membuat fungsi supaya kerjaan Anda lebih ringan. Contoh, tiba-tiba adik Anda lagi belajar matematik butuh tabel sinus. Nyari dulu ke toko buku, nggak usah. Tinggal buat aja for I in range dari 360. Berarti dari 0 sampai 360. Tinggal print aja. Print I sama dengan apa nih? My sin dari I. Jadi inputan saya bukan lagi radian tapi derajat. Nih katanya, nih tabelnya. Ini tabel sinusnya. 0 derajat, 0. Kemudian yang paling terkenal itu 30 derajat, setengah ya. 0,4999999. 45 itu setengah akar 2. 0,707 90 1.
Udah ada kok, udah disediain, silahkan. Fungsinya udah ada, cuma fungsinya harus dalam bentuk radian. Repot kalau setiap saat kita konversikan kan, mendingan buat fungsi sendiri. Itulah gunanya Anda ngerti ngebuat fungsi. Mangga, silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai array? Ya. Kemarin saya minta Anda untuk buatlah sebuah fungsi untuk apa nih? Nah, menghitung standar deviasi. Alergi nggak sama yang ginian? Sorry banget ya. Lah emang kerjaannya bakal ginian kalau Anda masuk ke data science. Ke ngolah data. Ini statistik, standar deviasi. Sum itu statistik kan, mentotalkan data. Rata-rata, terbesar, terkecil, standar deviasi, varian. Nah gimana ya nyarinya nih? Apa yang sudah kita punya? Rata-rata udah punya ya. Oke, saya tinggal buat gini. Berarti yang saya butuh mymin, mymin digunakan untuk nyari rata-rata. Nah, kalau standar deviasi berarti gini. My std lah, dari data. Apa yang harus Anda lakukan duluan kalau Anda punya rumus seperti ini? Maka yang harus Anda cari duluan adalah Anda cari dulu rata-rata ini nih. Rata-rata dari data didapat dari min atau rata-rata lah. Rata-rata didapat dari my min dari D. Kemudian bagaimana ngitung ini nih? Penjumlahan dari I pertama sampai I ke N. Dari XI dikurang rata-rata dikuadratkan. Jadi data 1, 2, 5, 3 ya. Nah, pertama saya rata-ratain dulu nih. 1 tambah 2 nggak enak angkanya pecahan jadinya, pusing ngitungnya pecahannya. Ini 6 aja deh. Ini 6 ya. Ini 1 tambah 2, 2 tambah 6, 9 tambah 3, 12 ya. 12 dibagi 4 rata-ratanya 3. Nah berarti ini apa yang dilakukan nih? Anda lakukan 1 dikurangi 3 dikuadratin, di plus dengan 2 dikurangi 3 dikuadratin. Tapi ini loh, di gini perhitungannya. Kemudian 6 dikurangi 3 dikuadratin. Dan apa sih? Berarti 3 kurangi 3 dikuadratin. Ya, ini kalau kita hitung satu persatu, ini minus 2 dikuadratin. Jadi 4. 2 dikurangi 3 minus 1 dikuadratin jadi 1. 6 kurangi 3, 3. Kuadratin 9. 3 kurangi 3, 0. Dikuadratin 0. Dijumlahin berapa nih? 14 ya. Nah 14 itu apa nih? Anda dapat ini 14.
Ya, 14 dibagi dengan banyak data nih. Banyak data berapa? 4 kurangi 1, 3. 14 dibagi 3 dapat berapa nih? 4 2/3 ya. Ya. Betul ya? Iya, 12 itu dapat 4, sisanya 2/3. Jadi 4,6 lah. Diakarin. Ya, berapa akar 2 sekian lah ya. Berapa angkanya? 1, 2, 6, 3. Ya, saya buktiin lah dengan Excel ya. 1, 2, 6, 3. Saya sering gunakan Excel untuk sekedar apa sih? Ngebandingin doang ya. Average dari sini ya dapat 3, kemudian ini ya, buka kurung, ini dikurangi selalu rata-rata. F3 dikuadratin pangkat 2. Nah, ditotalkan 13 ya, 14 sama dengan SQRT dari 14 ini dibagi banyak data 3, 4 kurangi 1, 3 ya. Sekarang SQRT square root dari ini. Inilah standar deviasi dengan ngitung manual. Nah, kita bandingkan dengan standar deviasi STDEV. Standar deviasinya dari apa sih? Dari Excel. Sama tuh. Ya, karena emang itu rumusnya. Nah, jadi Anda wajib ngerti dulu manualnya. Nggak mungkin lah ada programmer programnya bener tapi dianya nggak bisa secara manual. Ya, berarti Anda harus punya apa dulu nih? Ini itu selisih dari data dikurangi rata-rata dikuadratin ya. Jumlah dari selisih data dikurangi rata-rata dikuadratin. Kalau saya sebut ya, kita nyari dulu ini sebagai total deh, sebagai T lah ya. Oleh karena itu, kita tinggal buat di sini. T awalnya 0. Kemudian for I in D. Apa yang dilakukan? T adalah I adalah data dikurangi rata-rata dipangkat 2. T adalah T plus, kan dijumlahin terus, sigma. Nah, ini nanti akan ngulang. Ya, kalau Anda nggak percaya tinggal print dulu. Print T. Ya, datanya berapa nih? Kita pakai data yang tadi aja lah. Print my std, datanya adalah 1263 ya. 1263. Ini masih munculnya non karena belum di-returnkan ya. Ini udah benar nih, nilainya udah dapat 14. Nah, nanti si T-nya itu akan dibagi dengan banyak data.
Nah, disimpan ke siapa nih? Banyak data kurang satu ya. T2 lah saya sebut ya. Banyak data kurangi 1. Nah, sedangkan standar deviasi itu return dari T2 diakarin. Jadi pangkat setengah. Inilah cara Anda nyari standar deviasi. 0,21602469. Sama lah. Cuma beda di pecahan keberapa gitu ya. Sama ya. Nah, ya walaupun seseram ini rumusnya. Ya ternyata cuma gini kok. Ngitung totalnya, nanti totalnya dibagi dengan banyak data. Banyak data kurang 1. Nah kemudian akarnya, akar kuadrat itu ya dibagi setengah, dikali setengah, dipangkat setengah, sorry. Ini masih hitung-hitungan sederhana. Sekarang gini, kalau saya punya data 100 buah gitu ya. Iseng nih ya. For i in range 100. Ya, saya akan import dulu. R ya. Print R titik random integer sebanyak 100. N-nya sama dengan ini. Random 0 sampai 100. Oke. Ini ada data 100 buah. Ceritanya ada data 100 buah. Nyari totalnya mah gampang ya. Nyari rata-ratanya gampang. Modusnya berapa? Modusnya di berapa? Ingat modus? Yang paling sering muncul? Manusia dikasih data 100 aja udah bingung nih modusnya di berapa. Nah, kalau yang Anda mau gitu ya, Anda buat fungsi cari kemunculan. Berarti kan nanti Anda akan gini nih, cari kemunculan 81 ada berapa ya? 81, 81, 81, 81. Oh, cuma ada 1. Oke lah, ini modus sekarang. Ya. Algoritma nih. Kemudian cari kemunculan 26. 26 ada berapa nih? 26 ada 1. Mana lagi 26 ya? Tuh, itu manusia. Anggaplah 26 itu juga 1. Ya, ini juga calon modus berarti ya. Nah, kemudian cari misalkan mana yang ada yang sama enggak? 32 nih. Ya, cari kemunculan 32. 32 ada 1, ada 2. Nah, ada 2 nih. Oke, berarti ini gugur. Ini gugur berarti 32 adalah modus yang sekarang. Ada yang mau buat? Fungsi nyari modus? Itu bakal ngurangin kerjaan manusia. Disinilah letaknya algoritma. Jadi
secara manual Anda harus bisa terapkan ke dalam program. Contoh ya, bahwa Anda harus ngerti algoritmanya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ternyata kalau Anda diminta untuk membuat fungsi standar deviasi, cuma segini. Saya agak lupa. Varian itu dapat rumusnya apa ya? Variansi itu ini rumus varian. Varian ya, n bagi n. Ini standar deviasi. Berarti T2 ini varians ya. Jadi varian adalah total selisih data dengan rata-rata dibagi dengan n banyak data kurangi 1 itu varian. Dan standar deviasi adalah akar dari varian. Jadi kalau Anda ingin dapat perhitungan variansi, ya returnnya ini. Ini ilmunya ilmu statistik ya. Ubah angkanya deh. 7 12 3 9.
3,7 dan 14,25. Sip. Tapi ingat ya, saya ingin besok itu pertemuan depan itu salah satunya nerangin numpai. Kenapa? Karena numpai itu udah sangat dipermudah. Ya. Anda ingin standar deviasi versi numpai, tinggal tulis. Standar deviasi versi numpai. Didapat dari np.std. Ya. Sama tuh. Apa sih? Standar deviasi 3, atau ini ya? 73 standar deviasi ya. Tapi kenapa hasilnya beda? Nol 3, nanti saya cek lagi lah ya. Kenapa ini hasilnya beda? Ini 3,7, ini 3,2. Ini 3,7. Nah, contoh yang kedua adalah Anda punya data pengen dikaliin. Misalkan 12, 45, 23, 12, 22. Anda pengen dikaliin dengan angka 3. Maka jadi 3,6 dan lain-lain. Nah, ini Anda harus ngebuat fungsi sendiri. Tapi ternyata yang gituan itu udah disediain oleh numpai. Ya. Lihat nih ya. Print data. Kemudian saya akan buat nih data 2 adalah data dikali 3. Print data 2. Enggak ada data katanya. Oh, ini nih. Ini list. Oh, ini mah list ya, bukan array. Kalau list dikali 3 dia diulang 3 kali. 7, 12, 39, 7, 12, 9, 7, 12, 39. Tapi kalau dia udah dijadiin numpy array, beda lagi hasilnya. Ya. 7, 12, 39 dikali 3 dapat 21, 36, 9, 27. Kenapa? Karena udah disediain oleh numpy. Oh, kalau nemu kali bukan dijadiin 3 kali ya, gitu. Diulang 3 kali tapi dikaliin 3 gitu. Itu sadisnya numpy. Malah bisa gini kalau numpy ya. Melebihi rata-rata didapat dari data melebihi 6 deh ya. Melebihi 6 didapat dari data melebihi 6. Nah, kalau kita tulis print dari melebihi 6, ini sadisnya numpy. True, false, true. Jadi Anda nyari data itu enak nih. Ya. Jadi
ini melebihi 6 itu akan berupa array, nilainya true, true, false, false. Dari mana? Dari data ini. 7 lebih tinggi dari 6, 12 lebih tinggi dari 6, 3 lebih kecil, enggak lebih tinggi dari 6. Jadi nyari itu lebih mudah kalau Anda pakai NumPy. Jadi dari sekian ribu data pengen nyari yang nilainya lebih dari 6, cukup sebaris. Makanya besok saya akan ngejelasin mengenai NumPy. Tapi ya dasarnya harus ngerti dulu. Ini versi panjang dari for i in data if i lebih besar daripada 6, maka ya misalkan ginilah ya, melebihi 6 adalah array kosong. Nah, jika ada yang lebih dari 6, maka melebihi 6 itu nilainya, atau ginilah ya, melebihi 6 titik append true. Jika enggak, melebihi 6 tambahkan false. Nah, dengan NumPy ini disederhanakan jadi segini. Banyak sekali yang bisa dilakukan dengan NumPy ya. Tapi Anda wajib ngerti dulu dasar array-nya. Dan NumPy kerja berdasarkan array. Nah, hari ini kita hanya akan mengobrolkan array 1 dimensi. Nah, minggu depan kita masuk ke yang 2 dimensi. Kalau sanggup mikirnya, ngebayanginnya, kita main ke yang 3 dimensi. Pengen lebih sadis lagi, 4 dimensi, 5 dimensi, 2 dimensi baris kolom, 3 dimensi baris kolom dan ke belakang, 4 dimensi, 3 dimensi di array. Seru lah ya. Mau buat game? Ayo ya. Ya, ngebuat game tic-tac-toe aja sebenarnya simple kok. Cuma 3x3. Atau jangan X ya. Awalnya 0 gitu ya. Ini array 2 dimensi nih. Pemain 1 milih mana? Pemain 1 milih ini. Ini jadi 1. Pemain 2 milih mana? Saya milih ini. 2. Pemain 1, saya milih ini. 1. Cuma divisualisasikan lebih bagus gambarnya ya. Dalemannya gini. Udah gitu yang kedua milih apa? Yang kedua milih ini. Dihalangin 2. Kapan selesai? Kalau ada yang 1 semua ke pinggir, 1 semua ke pinggir, 1 semua ke pinggir, atau 1 semua ke bawah. Atau satunya diagonal, atau 2-nya. Itu game. Matrik. Nah, kalau matrik ini array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array 1 dimensi yang di array. Nah, tic-tac-toe ya, tahu ya? Ada lagi tic-tac-toe 3 dimensi.
Jadi selain ke pinggir ke bawah juga bisa ke belakang. Ya lebih seru lah ya. Oke, mangga. Ini udah jam 9.24, udah waktu 5 menit lagi. Kalau Anda mau bertanya silahkan. Untuk yang ini Anda mau buat fungsinya boleh, walaupun sebenarnya dari NumPy pun ada sih. Cuma kalau Anda pengen, penasaran pengen nyoba deh, silahkan ya. Nggak ada salahnya kok. Ya, fungsi sudah tersedia, tapi Anda ingin ngebuat sendiri, ya nggak masalah. Tukang gorengan banyak, tapi masih banyak tukang gorengan baru. Ya, pengen mobil, ya tinggal beli bisa, mau ngerakit sendiri, mangga gitu kan. Ya, kalau ngerakit sendiri kan berarti emang tahu dalamnya gitu. Oke, silahkan. Ya ini mudah. Ini dasarnya ya. Nanti kita main ke multidimensi, 2 dimensi, maksimum 3 dimensi deh. Kalau 4 udah mulai sulit. Sulit apa nih? Kita ngebayanginnya aja sulit gitu. Ya. Bagaimana membuat programnya? Karena saya adalah orang yang anggap bahwa programmer harus tahu dulu caranya, baru bisa jadi program. Jadi kalau ada mahasiswa ketika sidang skripsi ditanya ini prosesnya gimana, nggak tahu Pak, jadinya aja gitu. Berarti yakin bukan buatan dia. Ya, yakin bukan buatan dia. Emang nggak dimasalahin sih kalau memang tujuannya dia cuma ingin membuktikan gitu. Pak ini ada teori ini, saya dapat source code-nya dari sini gitu. Tapi skripsi dia bukan di ngodingnya, tapi di pembuktiannya. Ngodingnya mah boleh ngambil dari orang, boleh dibantu orang, nggak masalah. Dokter aja kalau ada masalah mah pergi ke dokter. Oke, ya saya tutup saja. Ini di 26 ya. Tapi jangan sungkan untuk terus belajar ya. Saya coba nanti nyari contoh-contoh data real gitu ya, yang bisa Anda gunakan ya, seperti data-data tadi nih. Ya, petrol petrol. Ini udah beberapa mahasiswa lulusan yang buatnya ini ya. Nah, ini buat jalannya. Lah, nggak usah buat ginian lah, anak IF mah ya, anak IF mah nggak terlalu banyak main ke alat gitu. Pasang aja HP gitu. Kalau HP nggak kecluk gitu, koordinat GPS-nya dikirim ke server. Tapi ada masalah. Pak, belum bisa ngebedain polisi tidur. Karena polisi tidur juga kita nggak kecluk juga. Nah ini mah kalau Anda gabung sama orang elektro, teknik komputer ya bolehlah pakai alatnya lagi gitu. Jadi robot untuk pendeteksi jalan rusak gitu. Ya yang masuknya mah angka tuh. Ini apa nih? Array ini. Ya. Oke, saya tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.